Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 1320140 dari program studi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin melengkapi tugas UTS mata kuliah kurikulum pembelajaran. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai kurikulum merdeka kepada sang narasumber, Ibu Handayani Puspitasari SPD. Selamat siang Bu Handayani. Selamat siang Bu Donoy. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya mewawancarai mengenai kurikulum merdeka? Tentu saja boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah untuk kelas 1 dan kelas 4 saja. Selebihnya masih menggunakan kurikulum 2013. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih kategori implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Untuk di sekolah kita menggunakan mandiri belajar karena kita masih menerapkan kurikulum 2013 dengan mengaplikasikan kurikulum merdeka. Di antaranya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk menerapkan kurikulum merdeka? Sebenarnya belum siap karena sekolah kita masih banyak guru yang belum melakukan BIMTEK untuk kurikulum merdeka. Apakah Ibu merasa sudah memahami esensi kurikulum merdeka? Untuk teorinya insya Allah sudah memahami, namun pada prakteknya karena kita masih menerapkan model mandiri belajar, ada saja yang masih meraba-raba tentang penerapan kurikulum merdeka di kelas. Oke. Apakah Ibu sudah mengetahui fungsi dan manfaat fitur-fitur dalam platform Merdeka Belajar? Untuk semua fungsi-fungsinya belum memahami semua, kita sudah memanfaatkannya tapi tidak menggunakan semua fungsi-fungsi dalam platform Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah memahami tentang konsep perencanaan pembelajaran RPP kurikulum merdeka? Untuk kurikulum merdeka sendiri tidak ada RPP ya. RPP di kurikulum merdeka diganti dengan modul ajar. Oh gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah memahami tentang capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran ATP dalam implementasi kurikulum merdeka itu? Insya Allah sudah. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sudah membuat perencanaan kurikulum merdeka mulai dari pembelajaran CP, tujuan pembelajaran, beserta alur pembelajaran ATP? Untuk pembuatan modul ajar sendiri sebenarnya kita masih belum ada BIMTEK-nya, jadi kita masih menggunakan modul ajar yang tersedia pada platform Merdeka Belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah mengembangkan modul ajar secara mandiri? Untuk modul ajar secara mandiri belum saat ini. Nah, gitu. Terus, apakah Ibu sudah memahami konsep penilaian asesmen di kurikulum merdeka? Untuk konsep penilaian di kurikulum merdeka ada dua proses, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sudah memahami project based learning atau bisa disebut dengan PJBL? Nah, untuk melaksanakan proyek profil belajar Pancasila. Insya Allah sudah dan sudah diterapkan, terutama untuk kemarin di kelas 4 itu kita menerapkan pada proyek wirausaha. Pada tema keempat. Oh gitu. Nah, apakah Ibu sudah menggunakan teknologi dalam merancang atau monitoring, terus mengevaluasi pelaksanaan proses penguatan proyek profil pelajar merdeka, pelajar Pancasila? Untuk teknologi merancangnya kita menggunakan paling hanya sebatas menggunakan Excel atau untuk penilaiannya kita kadang menggunakan model daring. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah sudah memahami implementasi praktek profil belajar Pancasila dan dimensi-dimensi lainnya Bu? Kalau untuk secara lengkap keseluruhan mungkin kita masih meraba-raba untuk penerapan implementasi profil Pancasila di sekolah.
Terus apakah Ibu sudah mengimplementasikan praktik profil pelajar Pancasila dan dimensi-dimensinya pada setiap hari gitu? Kayak dalam waktu tertentu secara bersama-sama gitu. Insya Allah sudah diterapkan pada pembelajaran, seperti setiap hari Rabu kita ada pembacaan Pancasila dulu, ada kegiatan pembiasaan seperti kegiatan literasi sebelum belajar dan lain-lain. Berarti udah ya Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah memahami cara menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk pembagian kebetulan kita belum sepenuhnya memahami ya, masih dalam tahap belajar. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, nah dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini perangkat apa sih yang Ibu gunakan gitu untuk mengetahui karakter, gaya belajar gitu, kayak bakat, minat, kecerdasan siswa itu? Untuk saat ini kita masih menggunakan survei secara manual ya, menggunakan tadi kita jika ada siswa yang berbakat baru dicatat, seperti itu saja. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah memahami tentang pembelajaran reflektif atau bisa disebut dengan reflective teaching gitu? Untuk pembelajaran reflektif atau reflective teaching ini sebenarnya sudah diterapkan di pembelajaran di kelas. Jadi insya Allah sudah mulai memahami. Gitu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi ini kurikulum Merdeka ini sudah memadai belum sih? Menurut saya sih untuk sosialisasi dan pelatihan itu kurang memadai karena masih sangat jarang sekali pelatihan dan bimtek mengenai kurikulum Merdeka. Jika ada bimtek pun tidak semua guru ikut, hanya dipilih 1-2 guru saja dari setiap sekolah. Sedangkan di setiap sekolah itu pasti ada banyak sekali guru yang perlu belajar mengenai kurikulum Merdeka, sehingga yang mengerti mengenai kurikulum Merdeka masih itu saja gurunya. Dan tidak semua guru ikut bimtek, ikut juga mendiseminasi ke guru yang lain di sekolahnya itu sendiri. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tanggapan Ibu gitu terkait implementasi kurikulum Merdeka? Sebenarnya kurikulum Merdeka ini sangat bagus ya diterapkan, karena kurikulum Merdeka ini diciptakan untuk mesempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13 dengan menyiapkan siswa agar siap untuk masuk ke dunia di jenjang berikutnya. Namun masih banyak guru yang kurang bimtek, kurang pelatihan, sehingga pada penerapannya masih belum memadai. Selain itu sarana dan prasarana juga masih kurang memadai, bukunya juga masih belum siap dan sarana yang lainnya juga belum ada, sehingga pada pelaksanaannya kurikulum Merdeka di sekolah masih kurang memadai. Sebenarnya kurikulumnya bagus, tapi karena prasarana dan kurangnya penguasaan dari gurunya mengenai kurikulum Merdeka ini, jadi masih kurang memadai. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apa sih kendala yang Ibu hadapi terkait implementasi kurikulum Merdeka tuh? Seperti yang dijelaskan ya, tadi kendalanya masih sama, masih kurangnya bimtek, sarana dan prasarananya masih kurang, terus gurunya juga masih kurang memahami mengenai penerapan kurikulumnya. Itu saja sih sebenarnya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, baik, sebelumnya terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, baik, terima kasih. Wawancara sudah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.